Diduga akibat membakar sampah di lantai atas sebuah rumah berlantai 3 di Jalan Cipinang, Pulau Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat membuat warga panik. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap pekat membakar bagian atap sebuah rumah di Jalan Cipinang, Pulau Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan cepat api terus membesar dan membakar bangunan rumah berlantai 3 beserta isinya. Lokasi kejadian yang berada di pemukiman padat membuat panik warga sekitar. Dengan peralatan seadanya warga berupaya memadamkan api. Diduga kebakaran akibat ulah anak penghuni rumah yang membakar sampah di lantai atas dan menyambar barang yang mudah terbakar. Itu kayaknya kasur, terus kayak paralon bekas ada di situ. Ya kira-kira itu aja nih. Oh, ruangan buat santai gitu ya? Ruangan buat santai dan kebetulan di situ juga ada semacam kayak pembakaran buat kayak tabung gitu. Api padam sebelum menyebar ke rumah lainnya. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 3 rumah semi permanen di Jalan Lintas Liwa, Lampung terbakar. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pemiliknya pergi haji. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap membakar rumah semi permanen di kawasan Desa Kenali, Lampung Barat. Api muncul dari salah satu dapur rumah warga yang terbakar. Besarnya api dengan cepat merambat ke 2 rumah lainnya. Dibantu warga, puluhan petugas pemadam berupaya memadamkan api. Api ini kan membesar, pertama ini ada 2 rumah yang sudah membesar apinya, itu yang kita selamatkan. Alhamdulillah ada 1 ya, yang belum terbakar habis ya. Penyebab utama kebakaran ini konsleting listrik. Dugaan sementara, kebakaran akibat korsleting listrik dari rumah milik Iwan Saputra yang ditinggal pergi haji. Awal mulanya Bapak ngeliat gimana? Jadi di bawah, ya langsung minta tolong ngomong itu mobil pemadam bilangnya. Api padam 2 jam kemudian. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung melaporkan. Seorang pria babak belur dihakimi massa usai kepergok mencuri motor di Ciledug, Tangerang, Banten. Pelaku panik saat alarm motor berbunyi. Seorang pria nyaris babak belur usai kepergok curi motor seorang karyawan toko di Jalan Raden Fatah, Parung Serap, Ciledug, Tangerang, Banten. Sebelumnya 2 pelaku terekam CCTV berupaya merusak kunci kotak motor. Pelaku panik saat alarm motor incarannya berbunyi. 1 pelaku kabur dengan motor sementara 1 pelaku lainnya tertangkap. Saya langsung nengok, wah maling motor katanya, saya berhenti sini. Saya tendang langsung jatuh dianya. Oh, itu. Pas ditendang langsung rame atau gimana Bang jadinya? Belum, masih 4 orang. Masih saya sama warga, tahu saya juga belum tahu tuh yang pakai motor pokoknya. Yang Abang lihat pelakunya ada berapa orang Bang? Pelaku sih 1 orang saya ngeliat sih. Yang Abang lihat? Iya. Dia naik motor? Yang di belakang kata yang pelakunya ngomong ada berdua, yang 1 temennya kabur bawa motor. Pelaku dibawa ke Mapolsek Ciledug sementara pelaku lainnya dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. 2 pencuri mobil tertangkap warga di Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang berusaha kabur dengan membawa barang curiannya menabrak 10 motor. Masa di Jalan Bintang, Medan, Sumatera Utara menangkap 2 pencuri mobil. Warga yang emosi terus berusaha menghakimi pelaku. Kedua pelaku tertangkap saat kabur dengan membawa mobil incarannya. Pelaku yang panik dari kejaran warga menabrak 10 pemotor. Massa yang emosi juga merusak mobil curian. Menghindari amuk massa yang lebih parah, pelaku segera dievakuasi polisi. Khususnya itu Bang, dia dari pajak Sunggal udah nabrak mobil Bang. Jadi
Begitu dia udah nabrak mobil, gugup dikejar massa, diteriak maling sampai ke Simpang Patriot, nabrak lagi kereta, ada 10 kereta yang tabraknya. Begitu ditabraknya yang terakhir, mobil itu langsung macet, mati total. Disitulah dia mau massa, Bang. Pelaku menekam di Polsek Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan. 4 lokasi judi tembak ikan di Asahan, Sumatera Utara digerebek polisi. Beromset jutaan rupiah per hari, kegiatan ini meresahkan warga. Sejumlah warga panik setelah tim gabungan menggerebek lokasi perjudian mesin elektronik tembak ikan di Kecamatan Kisaran Barat, Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah penjudi dan penjaga di lokasi diperiksa petugas. Pada razia ini, petugas gabungan juga mendatangi 4 lokasi judi tembak ikan lainnya yang tersebar di kawasan Kabupaten Kisaran. Dan menemukan ada 9 mesin yang sedang aktif atau beroperasi bermain, di mana di 4 lokasi tersebut ada pemainnya, ada penjaganya, kemudian ada mesin dan ada uangnya. 9 mesin judi elektronik tembak ikan dan 4 tersangka mendekam di Mapolres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun di Denpasar, Bali, penuh luka lebam dan patah tulang akibat dianiaya orang tuanya setelah tidak mau tidur. Polisi menetapkan ibu kandung dan pacarnya sebagai tersangka setelah korban ditemukan di pinggir jalan. Setelah melakukan penyelidikan, Polresta Denpasar menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan dan penelantaran NKAS alias N, bocah perempuan 4 tahun. Para tersangka DN 33 tahun ibu kandungnya dan YP 39 tahun kekasihnya. Aksi penganiayaan dilakukan karena korban tidak mau tidur. Pelaku menganiaya korban hingga mengalami sejumlah luka. Bahkan korban sempat ditenggelamkan ke ember yang penuh air. Ironis, semua tindakan keji tersebut dilakukan atas sepengetahuan ibu kandungnya. Bahkan pelaku mengancam jika ibunya melindungi korban, maka korban akan memperoleh tindakan lebih kejam. Hasil visum, korban mengalami sejumlah luka hingga patah tulang paha kanan. Korban kemudian telantarkan di Jalan Bedugul, serta meninggalkannya di depan kios Masas, yaitu dengan keadaan luka-luka, badan lemas, dan kondisi kaki sebelah kanannya patah. Saat ini korban dirawat di Rumah Sakit Tuangaya. Berarti kamu sering suruh gitu ya? Ada. Sering berkali-kali begitu? Saya sudah diberitahu. Sering atau kayak suruh gitu? 3 kali. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Untuk memulihkan kondisi psikologis dan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, KPAI di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat membawa keluarga korban perundungan ke rumah aman. Selama proses penyelidikan, KPAID Kabupaten Tasikmalaya membawa kedua orang tua dan 4 saudara korban ke rumah aman KPAID. Terlebih kondisi rumah keluarga korban sangat memprihatinkan. Bahkan orang tua korban hanyalah seorang buruh serabutan dengan 5 anak termasuk korban yang merupakan anak kedua. Kondisi psikologis keluarga korban terguncang pasca kejadian. Keluarga korban ini perlu didampingi karena memang satu, memang suasananya masih berduka, kemudian tentu dari pemberitaan yang saya pikir ini juga begitu gencar, tentu berdampak pada kondisi psikis untuk kedua orang tua korban, sehingga perlu kami dampingi. Dan hari ini keluarga korban bersama dengan kami di rumah aman KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Psikolog keluarga Irma Gustiana prihatin dengan aksi perundungan yang berdampak pada psikis korban. Irma mengingatkan pentingnya pola asuh orang tua berpengaruh terhadap perilaku anak.
Pastinya kejadian ini kan sungguh sangat membuat kita menjadi sangat terkejut sekali gitu. Bisa-bisanya seorang anak, kemudian sekelompok anak melakukan tindakan yang cukup sadis gitu ya, sadis sekali gitu ya. Jadi ada perundungan tetapi juga di dalamnya ada kekerasan sebetulnya secara seksualitas gitu yang dipaksa ya. Jadi bagaimana dampaknya? Tentu berdampak sekali terhadap masalah psikis ya. Jadi mental si anak ini pasti sangat terganggu. Harga sih Mbak. Jadi bagaimana keluarga itu memberikan edukasi tidak hanya secara lisan tapi juga contoh dalam kegiatan sehari-hari bagaimana kita berinteraksi secara sehat gitu ya antar anggota keluarga dengan saudara, teman dan lain sebagainya. Jadi pemberian edukasi itu sangat penting sekali. Untuk pemulihan semua keluarga korban, KPAID akan terus mendampingi hingga proses hukum atas kasus ini selesai. Kasus perundungan yang dialami korban kini sudah dilaporkan dan ditangani Satreskrim Polres Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Anyus melaporkan. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus meninggalnya seorang bocah laki-laki usai dibuli teman-temannya. Gubernur Jawa Barat meminta seluruh pihak bertanggung jawab atas kasus ini yang dianggap sangat tidak manusiawi. Kasus dugaan buli yang dialami seorang siswa kelas 5 SD berusia 11 tahun di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat hingga saat ini masih terus didalami. Polisi sudah menerima laporan dari KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Polisi juga segera bekerjasama dengan P2 TPA, KPAID Kabupaten Tasikmalaya dan penanganannya masih berjalan. Melakukan proses penanganan bekerja sama dengan P2 TP2A, tentunya dengan KPAID. Dalam penanganannya masih berjalan, dan untuk terkait masalah penanganan penyampaian penanganan upayanya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Polda Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta seluruh pihak terkait bertanggung jawab atas kasus tersebut yang dianggapnya sangat tidak manusiawi. Para orang tua dan juga guru diminta untuk bertanggung jawab atas insiden memilukan ini hingga korban meninggal. Saya adalah survivor dari bully. Zaman SMP, Pak Gubernur ini korban bully. Jadi saya merasakan betul rasanya dibully. Oleh karena itu, tanggung jawab paling utama adalah di lingkungan terdekat, yaitu guru dan sekolah. Nah, ini mudah-mudahan tidak terulang lagi dan tetap harus ada sanksi konsekuensi kepada yang melakukan walaupun masih di bawah umur. Bocah 11 tahun di Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit setelah diduga depresi akibat mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Dari Tasikmalaya dan Bandung, Jawa Barat melaporkan.